Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan mudik atau larangan balik kampung? Sama nggak ya? Seorang supir jurusan Jember Madura nekat membawa penumpang yang akan mudik ke Madura. Tapi semua penumpang pada protes karena mobilnya kok malah mengarah ke jurusan Banyuwangi. Lalu kata supirnya, "Tenang saja Pak, Bu, insya Allah kita akan sampai di Madura," ucapnya santai. Sesampai di perbatasan Kali Baru, mobil dihentikan sama petugas. Razia mudik lebaran, katanya begitu. "Dari mana? Mau kemana Pak?" Dengan tenang sopir menjawab, "Dari Madura, mau ke Banyuwangi Pak." "Maaf ya Pak, kan mulai hari ini sudah berlaku larangan mudik. Silakan Bapak putar balik ke Madura." "Tapi Pak, takutnya nanti kami juga sudah tidak bisa kembali ke Madura karena dicegat di perbatasan Probolinggo, Pasuruan, dan Surabaya." "Oke, kalau begitu tidak ada alasan lain, nanti kami buatkan surat pengantar bahwa kalian semua harus pulang balik ke Madura." Yes. Ucap batiknya si supir dibarengi dengan sorak para penumpangnya. Supir Madura kok dilawan. Teman-teman, itu semua sebenarnya hanya guyonan dan anekdot. Rasanya ya tidak begitu juga ya kejadiannya. Nah, berbicara mengenai kita kembali mudik, maka kita berbicara tentang kembali ke asal. Banyak sekali orang-orang menjalankan bisnis ini lupa asalnya, lupa proses awalnya. Tiba-tiba kepinginnya langsung kepada tujuan. Apa yang penting bagi Anda yang sedang menjalani sebuah prospek, berbicara dengan prospek Anda? Bagaimana closing itu terjadi? Ada tahapan yang harus Anda lalui karena tidak begitu saja tiba-tiba langsung closing. Tahap yang penting adalah yang namanya prospecting. Banyak sekali teman-teman itu keburu mempresentasi dan berharap kepingin langsung closing tanpa melalui proses prospecting. Ada dua topik utama yang ingin saya bahas pada saat ini, tahapan sebelum Anda melakukan presentasi. Yang pertama adalah prospecting. Adalah sebuah aktivitas untuk menambah calon nasabah yang berkualitas. Nah, sumber prospecting itu bisa Anda peroleh dari 3 tempat. Yang pertama adalah pasar alami, terdiri dari keluarga, teman, dan kenalan Anda. Dan ini yang terbesar. Dan ini sebenarnya yang paling mudah. Kecuali kalau Anda punya masalah dengan mereka semua. Itu kiamat, seperti yang saya alami. Tidak semua keluarga kami, keluarga saya, bisa menerima. Mungkin karena kesalahan saya di masa lalu, sehingga akhirnya hubungan kami menjadi kurang baik. Yang kedua adalah pasar referensi. Ini diperoleh dari pengembangan pasar alami. Nah, bagaimana teknik mengembangkan daftar nama pasar alami? Nanti akan saya bahas pada vlog yang akan datang. Dan yang ketiga adalah pasar kreatif. Misalnya Anda dapatkan daftar nama dari acara, misalnya selling event, acara pameran, sosial media, canvassing barangkali. Prospecting bisa Anda juga peroleh pada waktu Anda ketemu orang di jalan, menyapa, waktu di toko buku, dan Anda mendapatkan nomor telepon dia. Nah, setelah melakukan prospecting, maka yang kedua adalah lakukan approaching atau pendekatan prospek agar dia merasa nyaman. Apa yang paling penting dari proses ini? Nah, teman-teman, pada saat Anda melakukan approaching, pahamilah bahwa asuransi adalah emotional selling product. Anda harus memperhatikan emosi Anda. Anda harus memperlihatkan emosi Anda. Dan tugas Anda adalah bisa melihat emosi prospek melalui selama proses Anda mengajukan tanya jawab. Pastikan prospek Anda bukan emosional atau murang-muring karena diri Anda. Tetapi emosional yang saya maksud adalah perasaan senang, happy, bersyukur. Bahkan boleh juga sedih.
ketika Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang keluarganya. Kenapa? Karena asuransi memang diperuntukkan untuk mereka. Betapa mereka bersyukur karena mereka memiliki asuransi, atau betapa mereka khawatir kalau mereka tidak menyediakan dana tunai sehingga pendidikannya bisa terkatung-katung di masa yang datang. Intinya seperti itu. Yang kedua, asuransi adalah merupakan produk intangible atau yang tidak nampak. Karena yang nampak pada waktu ngobrol adalah Anda, maka asuransi identik dengan Anda, itu yang ada dalam kepala, yang ada di dalam pikiran prospek. Jadi Anda perlu perhatikan bagaimana citra diri Anda dan bagaimana Anda berpenampilan. Nah, kapan Anda melakukan prospek? Kapan sebaiknya Anda melakukan approaching? Anda lakukan approaching sejak awal pertemuan hingga trial to close, pada sesi di mana Anda mulai meng-closing. Nah, sekarang bagaimana caranya melakukan approaching? Ada rumus yang kita kenal dengan AIDA. Apa itu? AIDA adalah singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Bagaimana maksudnya? Saat Anda melakukan pendekatan, ya maka terapkanlah ini dengan benar. Attention artinya adalah bagaimana Anda memperhatikan topik obrolan dengan prospek itu sesuatu yang sangat penting. Tapi ingat, jangan fokus pada orangnya, jangan fokus pada fisiknya. Anda melihat prospek sampai dari bawah sampai ke atas ya. Kemudian Anda berputar-putar di area yang sensitif sambil Anda melongo, bahkan ngiler. Wah, prospek Anda akan ketakutan, mungkin jijik lihat Anda. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Penting sekali pada saat Anda melalui tahap ini, Anda memperhatikan pula busana Anda. Usahakan sesuai dengan prospek Anda, bajunya maksudnya. Nah, pada saat Anda menunjukkan attention, betul-betul Anda memahami makna perhatian ini. Tahap yang berikutnya adalah interest. Buat prospek Anda itu tertarik. Tertarik dengan apa? Tertarik bisa dari cerita Anda atau dari pertanyaan Anda. Jika dia menjawab, maka Anda bisa menjawabnya singkat untuk mendapatkan jawaban yang panjang. Gimana contohnya? Setelah dia cerita panjang atau setelah dia menjelaskan, Anda mengajukan pertanyaan, "Loh, iya ta? Kok bisa gitu ya, Pak ya? Mosok sih, Pak? Gimana sih maksudnya, Pak?" Tapi lakukan itu dalam konteks Anda sangat tertarik. Bukan Anda sanksi atau tidak percaya dengan uraian prospek. Jadi Anda perhatikan gestur dan mimik Anda. Anda kan tahu kan, sebuah respon karena Anda penasaran atas penjelasan prospek dengan respon karena Anda curiga atau Anda tidak suka. Lalu tahap selanjutnya adalah desire atau menciptakan sebuah keinginan. Tunjukkan informasi yang membuat prospek Anda itu sadar atau tersadar. Saya ambil contoh, Anda mengajukan pertanyaan tentang ujung dari sebuah pekerjaan, itu biasanya harapannya kan pasti yang bagus ya, dan yang indah. Lalu Anda katakan bahwa ending dari semua yang Anda bangun itu nol. Bener nggak? Anda kerja, cari income, harapannya supaya indah-indah, ujungnya apa? Nol. Ketika Anda sudah umur 55 tahun, saat itu pensiun, dan Anda tidak punya penghasilan. Nah terus ya apa? Apa yang harus Anda lakukan ketika sudah menjelang usia 55? Ketika prospek mulai gelisah, itu sebenarnya menunjukkan sebuah rasa ketertarikan. Berikutnya adalah action. Action maksudnya Anda mengarahkan prospek untuk membuat keputusan atas apa yang sudah Anda sampaikan. Nah, dalam pengalaman saya, approaching ini bukanlah sesi presentasi. Di dalam sesi ini Anda bisa membuat janji ketemu selanjutnya. Presentasi Anda akan berkualitas jika sudah melakukan prospecting dan approaching dengan baik. Jangan mentang-mentang produk dari bisnis Anda bagus, lalu mengabaikan proses siklus pemasaran yang benar. Ketemu prospek, langsung dipresentasi. Jika dia tertarik untuk ketemu dengan Anda, langsung minta dia untuk closing, langsung minta Anda bayar. Kalau nggak ada uang, UGD, utang gadedol.
ya, tanpa memberikan pengertian bahwa asuransi adalah komitmen membayar jangka panjang. Kalau dia tidak tertarik, Anda presentasi lagi sampai prospeknya emosi. Koyok ngene. Sus. Narik daplek kan ini. Kan iku mulai narik wis ta. Tangan mundek iku apa kan. Sus. Nah, teman-teman, pahamilah prinsip ini. Don't deliver product, but deliver experience. Ceritakan pengalaman baik dan hikmah dari pengalaman buruk yang pernah Anda alami. Ceritakan bagaimana pengalaman Anda di masa lalu dapat membentuk diri Anda yang begitu luar biasa hari ini. Sampai jumpa di next vlog selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan klik tanda lonceng biar saya sering menyapa hati Anda di saat Anda duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.